Halo teman-teman, masih di channel berfisika.com ya. Masih dengan Kak Wawan ya. Kita lanjutkan tutorial 8 ya. Bagian pertanyaan ya, masih nomor 2 ya. Katanya kondisi apa katanya ya yang harus dipenuhi jika interferensi terjadi saat melewati satu celah. Oke, kita akan menggabungkan syarat-syaratnya. Syarat interferensi itu apa dan syarat melewati satu celah seperti apa. Oke. Nah, kondisi ya interferensi itu terjadi ya. Jadi syarat interferensi. Oke, interferensi terjadi. Oke, interferensi terjadi jika apa? Syaratnya ada dua teman-teman. Yang pertama, nah, cahayanya harus koheren ya. Jadi yang pertama cahaya atau sinarnya harus koheren, Nah, apa itu koheren? Koheren itu artinya eh, beda fasanya ya, perubahan fasanya atau beda fasanya, perubahan fasanya itu konstan, tetap gitu ya. Si nilainya itu perubahan fasanya tetap atau konstan. Jadi tidak berubah-ubah teman-teman ya, si beda fasanya itu. Oke. Nah, contohnya apa yang tidak koheren? Contohnya misalkan ada dua buah bola lampu ya, buah-buah bola lampu gitu kan. Oke, kita dekatkan ya, kemudian kita amati apakah terjadi interferensi. Tidak teman-teman, karena cahayanya ini bersifatnya tidak koheren ya. Sumbernya itu memberikan energi atau nanti tumpang tindih ya. Dan cahaya bersifat independen satu dengan yang lainnya, tidak saling mempengaruhi ya. Jadi beda fasenya di sini akan berubah-ubah terus setiap waktu, berbeda kalau nanti yang dilakukan di dalam interferensi ya. Jadi harus koheren intinya. Jadi si perubahan fasenya, beda fasanya itu harus konstan ya, tiap waktu ya, konstan tiap waktu gitu ya, tiap waktu. Oke. Dan yang kedua, interferensi itu terjadi kalau jika pada saat cahaya monokromatik ya, cahaya monokromatik. Jadi kalau tidak monokromatik atau polikromatik itu nggak bisa ya. Monokromatik artinya panjang gelombangnya berasal dari satu ya, panjang gelombang itu berasal dari satu ya, satu sinar atau satu panjang gelombang lah ya, satu panjang gelombang. Nah, arti lain kromatik itu kan warna ya. Jadi tiap warna itu memiliki panjang gelombang teman-teman ya, memiliki karakteristik gitu, panjang gelombang tertentu. Nah, jadi artinya interferensi ini terjadi kalau satu warna saja yang digunakan di dalam percobaannya. Oke, jadi kalau dia digunakan sinar gitu, sinar matahari yang polikromatik tuh banyak warnanya di situ bertumpuk. Nah, itu tidak bisa kita deteksi pola interferensinya. Oke, ini adalah syarat interferensi ya teman-teman. Nah, kemudian bagaimana syarat untuk melewati satu celah? Nah, sekarang ada syarat yang lain, yaitu melewati satu celah. Syarat melewati satu celah. Melewati satu celah. Nah, yang pertama celahnya harus sempit. Oke, yang pertama celahnya harus sempit. Celahnya sempit. Kemudian dan tegak ya. Jadi nggak boleh miring gitu ya. Jadi celahnya sangat kecil sekali dan sempit. Dan tegak ya. Dan tegak. Oke. Dan yang kedua, syarat untuk satu celah itu jaraknya harus jauh ya, jaraknya harus jauh dari layar misalkan ke sumbernya, oke, ke celahnya. Jadi jaraknya harus jauh, harus jauh. Jadi tidak bisa jaraknya pendek sekali, nggak bisa ya. Jadi dalam jarak misalkan 1 cm 2 cm nggak bisa. Jadi misalkan ini layarnya, ini sumbernya satu celah, ini layarnya. Nah, ini biasanya itu kalau di soal-soal interferensi difraksi itu L-nya biasanya 1 meter gitu. Jadi agak jauh ya.
Jadi nggak boleh 1 senti, apalagi 1 mili, tidak bisa, tidak dapat terdeteksi nanti di layar ini ya, di layar gitu ya. Ini celahnya. Oke, ini berkas monokromatiknya. Nah, gitu. Oke, itu saja mungkin ya pembahasan dari nomor 2 di bagian pertanyaan tutorial 8. Oke, dukung terus channel ini. Bagi yang bergabung, silahkan subscribe dulu ya, gratis ya, dan silahkan share ke teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat untuk persiapan nanti UTS 2 ya, di semester 2 ini ya, akan dilaksanakan 27 Mei. Sampai jumpa, salam barfisko.com.